Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yusuful khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusufu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi binadari kulli ma'lumillah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum. Wa ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus mulia yang kita muliakan dan kita juga doakan bersama guru kita yang hadir di sini, Ustaz Kurnia Solihin, Ustaz Arifah Tony, DKM dan jamaah sekalian, juga seluruh warga Neglasari 2 ya. Neglasari RT 3 dan semua umat Rasulullah SAW. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Semoga Allah ampunkan dan hapuskan dosa-dosanya. Semoga dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, diangkat penyakit zahir batinnya, dan dikabulkan rezeki yang berlimpah serta ilmu manfaat, jadi ahli surga dan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para ibu, hadirin rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi, alhamdulillah umur kita sudah Allah sampaikan lagi di hari dan pagi yang mulia ini. Kita kaji lagi dan teruskan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, pertemuan ketiga masuk bab ketiga. Biasanya pertemuan ketiga kalau santri masih bab 1 ini kita mau ada percepat. Kan mau wisuda nanti ya, wisuda hebat. Sekarang masuk bab sabar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau lihat fenomena sekarang, kadang-kadang merinding fenomena sekarang tuh ya, ditemukan binatang-binatang masa dahulu purbakala, ular besar yang jadi batu dan sebagainya. Jadi ingat Bu, ini mah tapi otak ini mah cocokologi ya Pak hadirin. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga dalam kitab yang lain, di antara tanda mau mendekati kiamat itu binatang-binatang yang dabbah itu nanti akan muncul ke permukaan. Sebetulnya dabbah itu binatang besar yang melata. Mungkin yang sekarang posisinya keluar nanti akan hidup lagi itu. Hidup lagi. Menurut para ulama hikmah itu diantaranya. Jadi waspada Pak ya. Dan bahkan sekarang di Filipina tuh ditemukan lagi batu fosil ular besar. Betul ular. Berapa titik ada? Di Mojokerto ada, di Jember ada, di Bogor juga ada sebetulnya. Teman saya punya pesantren, batu besar depan rumahnya itu kepala ular. Ketika dilihat sama yang itu, kepala ular ini mah tidak fosil gitu ya, tapi jangan dipindah-pindah. Nah, jadi nampak. Ya, yang kedua kemudian ya fenomena astronomi, kemarin ada meteor di Cirebon melintas. Ya, ada yang menemukan batunya, kalau batunya pakai cincin tuh. Itu meteor. Ini tanda-tanda bahwa kalau sudah turun dari antara benda angkasa itu, nah itu sudah Allah beri tanda. Ya wallahu alam, ini cocokologi, ini bukan dalil ya, ini dalil lah gitu. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap ya terus tingkatkan iman takwa. Kiamat pasti tiba, sebagaimana ajal kita pasti datang. Yang penting, yang paling utama adalah seperti sahabat bertanya, mata sa'at ya Rasulullah, kapan sih datang kiamat ya Rasulullah? Rasul nggak jawab. Sampai Rasul menjawab, ya kata Rasul, ma'adat talaha, sudah nyiapin apa kamu itu buat menjelang kiamat itu. Penting persiapan. Ya, nah, kemarin kan juga anak-anak kita di pesantren Buduran Sidoarjo Al-Fazini kan lagi ibadah, wafat syahid, subhanallah ya.
Kita mah nggak usah tangisi mereka mah bahagia sebagaimana bapak-bapaknya tahu bahagia. Oh, udah anak saya syahid. Sampai yang kiai yang lora itu, yang Fathul Bari itu, seandainya saya mau nggak dianggap gila sama masyarakat, mau saya sambut jenazah anak saya pakai rebana. Saking gembiranya anaknya syahid. Yang susah, yang sedih, yang perlu dipatut disedihkan itu adalah kita nggak tahu nih kayak apa kita akhir hayat ya. Mudah-mudahan ngumpulnya kita dengan para guru kita, dengan jamaah yang soleh solehah, ini jadi saksi nanti kita bisa berkumpul lagi di surga Allah Ta'ala. Karena dalam bab syafaah nanti ada syafaah minas solihin, syafaah dari orang-orang soleh. Dulu kita ada Ustadz Kurnia Solihin, wah nanti sekali jamin soleh, nah itu nama lagi dari kecil udah soleh. Hadratul Mukarramin rahimakumullah, kita masuk bab sobar. Qala musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bi ulumi fid dharaini amin. Qala Allah taala, firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Jadi ada dua, isbiru, suruh sabar, setelah sabar naikin lagi level kesabarannya, karena tidak cukup sabar itu. Tidak cukup hanya sabar, karena manusia itu ada batas limit kemampuan untuk memikul ya beban, dan kesabarannya limit juga. Maka Allah memerintahkan wasbiru, tingkatkan lagi levelnya, ya kemampuan sabarnya lagi. Pak hadirin rahimakumullah, dunia ini mah jangan ditanya tempat memang kita diuji, maka bersabar. Salah kalau kita mengira dunia ini tempat nikmat. Salah sekali. Dunia ya sijnun lil mu'minin wa jannatu lil kafirin. Dunia itu tempatnya seperti penjara bagi orang mukmin, itu penuh ujian, penuh ketidaknikmatan. Ya paling nikmatnya sedikit, karena nikmat hakiki kita nanti kalau sudah di surga. Ya, Masya Allah. Nah jadi perlu sabar itu luar biasa. Makanya para ulama sebagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin itu membuat bab khusus sabar. Ulama juga sama, sabar, karena dalam banyak ayat, dalam perintah Allah, dalam perintah baginda Rasulullah SAW, sabar itu penting. Karena dunia ini ditempa, ya, ditempa ujian, sabar. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian. Ini takkid, pasti. Kalau manusia nggak ada yang diuji, hati-hati. Istinroj. Ya Ustaz, saya mah nikmat-nikmat aja hidup tuh. Hati-hati. Ya. Kullu mustadrijin, setiap yang diistidraj nanti fitnari, pasti baliknya ke neraka. Subhanahu billah. Jadi emang kita mah hakikat hidupnya diuji. Diuji nanti dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Minal min itu adalah qalilan, sedikit sebetulnya. Dengan al-khauf, rasa takut. Saudara kita merasakannya sampai sekarang dari tahun 48, setelah khilafah tiada sampai sekarang tuh di Palestina. Takut hidupnya. Tapi mereka yakin sama Allah. Takutnya apa? Bukan takut mereka mati, bukan. Takut mereka nanti ya dalam keadaan kematiannya tidak baik, atau tidak memberikan keturunan, tidak ada keturunan yang meneruskan dan sebagainya. Ya Masya Allah, ketakutan terus mencekam. Ya saudara kita di Palestina, terus doakan dulu, karena nanti mereka juga akan menolong kita, syafaat. Mereka insya Allah min ahlis sholihin wa minas syahidin. Mereka itu orang Palestina itu jadi dari kalangan orang soleh dan juga kalangan syuhada. Nah, mereka nanti itu yang nolong kita, Bu. Kita nggak tahu, nggak ada amal untuk jadi syahid mah susah. Ya, karena nggak ada jihad fisabilillah. Kalaupun syahidnya syahid akhirat, ya. Yang meninggal tenggelam, yang meninggal sakit perut, nah dan sebagainya, yang sebagaimana baginda Rasul sebutkan.
Nah, sedikit sebenarnya minal khauf dengan rasa takut, termasuk nanti takut dengan berbagai hal juga, musibah dan sebagainya. Di Aceh kemarin tiba-tiba gempa lagi, di Filipina gempa yang dahsyat luar biasa 7,9. Ya, kata istri saya waktu dulu di tsunami 8,9 sampai 8,7 pada 8,9 itu kayak bumi itu dikocok gitu, oh nggak bisa berdiri. Nah gitu ya, waktu tsunami di Aceh itu nggak bisa berdiri itu, semuanya tiarap karena kayak orang mabuk, wahum sukar dalam Al-Quran, kayak orang mabuk kepoyongan gitu. Nah, baru 8,9 belum 10,00 ya puncaknya kayak gitu. Kalau pernah ke museum tsunami Aceh itu pernah pengen merasakan level tsunami dari mulai rendah, level guncangan gempa dari mulai rendah sampai level tertinggi. Level tertinggi pas keluar mabuk gitu, dikocok gitu. Waduh, mulai yang gitu. Padahal itu belum seberapa daripada nanti idza zulzilatil ardu zilzal. Zil gitu kan. Wah itu gini, wah dikocok gitu. Kayak apa itu coba? Wa akhrajatil ardu yang berat-berat aja di bumi keluar semua nanti. Ngerinya mau kiamat tubuhnya, masya Allah. Kurusian mangke, tapi lantong sieun hungkul. Kudu khauf war roja, minta sama Allah juga dan beramal. Nah, ya. Kemudian walju, ditimpah sedikit rasa lapar, kelaparan. Sampai yang di Sukabumi yang kemarin meninggal, Dede Ara itu siapa? Dede siapa? Lupa Dede. Rasa ya apa? Raya. Wah, dia lupa itu. Itu nggak jauh dari kampung saya sebetulnya. Saya juga sedih jadinya. Ya Allah, kepala desanya saya ingetin tuh teman saya yang wilayah sana yang pemerintahan. Ente dosa ada itu. Ya. Sampai cacingan meninggal karena nggak makan dengan layak, hidup dengan tidak layak, ya Allah. Ya, masya Allah. Sedangkan pemerintahan desanya lumayan itu pendapatannya ada. Nah, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, berkurangnya harta, ya diri termasuk rasa sakit. Kalau jiwa kita itu makin tambah umur bukan makin vitalitas hebat. Gak ada orang yang tambah umur tambah fit, gak ada. Selevel Pak Ade Rai, tetap aja kelihatannya mah tua Pak Ada. Ya mengurang kadar ototnya dan sebagainya. Sampai kemarin perbuatkan apa pakai steroid atau enggak, karena nggak mungkin orang di atas 50 masih begitu rupa. Biasanya pakai steroid gitu. Steroid itu obat sejenis inilah penumbuh otot yang tidak alami dan sebagainya. Nggak ada. Selevel Pak Andika yang mantan Panglima TNI, lihat udah makin tua, udah kelihatan tuh kekuatan tubuhnya nggak setegap awal gitu, vitalitasnya. Siapa lagi yang gede-gede badannya itu ya? Arnold masih ada nggak Pak Arnold ya? Arnold suasana segar, Schwarzenegger. Nah itu juga kan udah flashback gitu. Ya, si Mamang Rambo, siapa itu namanya? Mamang Rambo teh? Rambo, Sylvester Stallone. Ah, gitu kan. Aduh, udah tua mah udah nggak cakep-cakep lagi ya. Gitu. Pokoknya udah tua mah pasti itu. Makin umur makin. Ya, saya saja sudah 40 lebih, sudah mulai merasakan nggak speed dulu. Motoran jauh udah mulai pegal-pegal badan. Gitu ya. Banyak duduk, ngajar, terus rapat dari kemarin dari subuh itu acara. Malam tadi juga acara sampai jam 1. Alhamdulillah baru bisa tidur sekejap langsung berangkat lagi. Udah mulai. Ya begitu ya. Apa namanya itu wanaqsim minal amwal, berkurang harta, wal anfus jiwa, diri, was samarot dan buah-buahan, paceklik. Sekarang hampir kayak kita belum menemukan musim rambutan ya kayaknya gitu ya. Betul Mbak Iba? Biasanya kan ada ya setiap tahun rambutan. Ada apa nih? Nah gitu kan. Ada yang nanya, kita hampir nggak menemukan musim rambutan sekarang. Ya mungkin sudah berubah. Mangga juga udah berkurang ya. Kemarin murid saya orang Indramayu, bapaknya pulang dari sana itu. Ya murid saya, Ustaz ada mangga tapi masih muda, nanti diperem dulu, sok terbaik. Asak nawain kayak gitu ya.
Apa yang kita harus sikapi? Wabasyiris sabirin. Pada orang-orang yang beriman itu kabarkan bahwa mereka harus menjadi orang-orang sabar. Kabar gembiranya apa? Jadikan orang sabar. Kita mah harus sabar. Di dunia mah sebentar dunia mah ya. Paling banter 70 tahun sudah plus ya itu mah tinggal rembonya. Ya, tinggal rembonya istilahnya mah tinggal sepunya. Tua saya 95 tahun masih kuat jalan kemana-mana tanpa alas kaki pun kuat karena dulunya memang tukang ini PU, orang PU jalan kaki menelusuri jalan-jalan ya, tapi pendengaran sudah berkurang. Tapi masih syukur kayak kelihatan 60-an lah, 70, 95 karena dulu kakeknya beliau berarti buyut saya itu wafat menjelang 200 tahunan. Nah gitu ya, ya memang orang-orang dulu kan ada yang kuat-kuat, dulu kuat-kuat ya. Nah gitu. Jadi wabasyiris sabirin, kabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, siapa di ayatnya wa alladzina idza asabatu musibah qalu inna, sampai akhir. Nah, itu sampai nanti kabarnya adalah surga. Jadi kuncinya hidup ini hanya sabar dan syukur, itu aja dua. Ketika Imam Al-Ghazali, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang kehidupan dunia itu yang penuh kesulitan, yang harapan belum tentu dikabulkan, doa-doa belum tentu sesuai yang diinginkan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kuatkan dua, syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi ujian. Cukup dua itu bekal hidup mah. Orang ilmunya sekecil apapun, amalnya sekecil apapun, kalau punya sifat syukur dan sabar, bahagia. Makanya minas sa'adah, ciri orang-orang yang merupakan bahagia hidupnya itu yakni alamatus sa'adah, diantaranya adalah qalbus syukri ya, wa nafsis sabri, hatinya syukur, jiwanya sabar. Oh, ya, Mbah yang sudah sepuh itu sabar, itu kita belum tentu kuat menerima ujian-ujian. Ada murid ke saya itu karena bangkrut, karena ditimpa utang, nggak sabar, saya tegur. Terus sampean ngaji buat apa saya sabar? Ya, karena saya pun dulu diuji kesabaran sedemikian rupa dengan berbagai ujian, tempuh semuanya. Nah, Hadratul Mukarramin rahimakumullah, itu pentingnya sabar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabarlah yang Allah cukupkan pahala mereka dan balasan mereka bighairi hisab, tanpa batas. Orang yang sabar itu kuncinya itu adalah yang orang sabar itu memegang kunci surga. Maka nanti ada di surga itu babus sabri, pintu yang masuk untuk orang yang sabar. Sehingga para malaikat nanya, di kitab nanti ada di beberapa kitab itu, termasuk di dalam kitab itu Al-Bul Ghafilin. Itu ada orang yang masuk surga berbondong-bondong dengan bercahaya. Dicegat sama malaikat. Kalian siapa? Ya, man antum? Kami hamba Allah, umatnya Rasulullah. Dengan apa kalian kok bisa lolos dari Shiratul Mustaqim? Dihisab enggak katanya. Ya, terus dengan cara apa kalian bisa lolos begini kok di surga? Tanya lagi malaikat, bingung. Kami mungkin termasuk minas sabirin. Oh, dibuka pintu surga. Mangga kalau gitu, Pak. Fadkhuluha bijannatin na'im. Mangga masuk. Tuh, lihat surga yang penuh kenikmatan buat Anda semua. Jadi orang-orang yang sabar di dunia itu walaupun amal dan ilmunya sedikit, dia nanti bisa melewati jembatan Shiratul Mustaqim dengan cepat, hisabnya ringan, bahkan tanpa hisab. Nanti di depan pintu surga itu sudah disiapkan fasilitas khusus, pintu VIP, bahkan VIP. Sampai malaikat bingung nanya, kalian ini kaum apa gitu kan? Siapa kalian ini? Orang berbondong dulu, ngantri dulu, dihisab belum beres ini, panjang. Belum di Shiratul Mustaqim yang enggak selamat. Ya, ada orang beramar, ya anggur masuk ke dalam neraka jahanam. Gugur dosanya. Sampai 3 golongan pun enggak selamat. Yang seperti yang Al-Fakir pernah sampaikan. Pertama, yang orang alim juga enggak selamat. Ditanya kenapa jadi orang alim, jadi mukri, jadi qori, jadi ahli yang baca Quran, ahli dalam ilmu agama. Qori itu ulama. Ya karena mengharapkan Allah, bohong. Kamu pengen disebut orang alim, tarik ke neraka, masukin. Tahu Allah mah hatinya dah. Ditanya lagi yang kedua, ada orang yang mati fisabilillah, jihad. Kenapa kamu jihad dan mati?
karena ingin meraba Allah, bohong, pengen disebut pemberani, tarik, masukin neraka ke malaikat. Yang ketiga lagi tuh, ada orang yang kaya raya, disebut dermawan waktu di dunianya, infak sodakonya luar biasa, zakatnya jangan tanya. Ditanya kenapa kamu begitu rupa dengan hartamu, ingin menjadi orang yang kau cintai karena engkau ya Allah. Bohong, kau pengen disebut orang dermawan oleh orang lain, tarik, masukin neraka. Itu selamat wae. Kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan orang yang mujahidin, dia bisa bilang bukan orang yang goniyin, yang banyak infak, terus kita selamat dengan cara apa? Orang yang tiga ini aja nggak selamat punya, Pak. Masya Allah. Berarti kita mah tinggal dua kuncinya. Jadi orang sabar, satu yang kedua menjadi orang yang bersyukur. Termasuk sabar bersama orang soleh, ikuti mereka sabar. Makanya kuncinya dalam ilmu thariqah itu ada namanya ittiba, terus juga ijtima, terus juga istiqomah. Gitu. Ittiba cinta ngikut luar biasa, cinta luar biasa. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang dicintai itu. Makanya ada kumpulan di mana ikut, termasuk kita. Thariqah itu maksudnya jalur ya menuju Allah, ridho Allah Ta'ala. Ada yang lewat zikir, ada yang lewat dakwah, ada yang lewat taklim. Makanya ya Imam Al-Ghazali thariqahnya thariqah ilmi, sampai kemudian bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ketika kemudian ya Allah Ta'ala mempertemukan dengan baginda Rasul, Nabi Musa mempertemukan dengan baginda Rasul, ya Muhammad, mana umatmu yang kau banggakan, gitu kan? Ada satu orang nyata, itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, cukup engkau berdebat dengan satu orang saja dari umatku, Imam Al-Ghazali. Jadi satu-satunya orang manusia biasa, ulama, pernah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, diskusi langsung mengalahkan Nabi Musa, Al-Imam Al-Ghazali. Orang Wahabi ngahina Imam Al-Ghazali, namun maneh nanya, gitu. Lu siapa? Gitu. Nah, gitu. Ya, ketika saya dipancing sama dokter itu. Ya, ketika di jalan, ketika di masjid itu ada orang-orang yang sudah pendidikan tinggi. Saya orang bodoh. Saya mah hanya belajar sebagaimana Imam Al-Ghazali mengajarkan. Imam Al-Ghazali mah susah, ente sah. Gitu ya. Lu siapa gitu. Nah, gitu. Imam Al-Ghazali mah sudah dijamin. Nabi Musa aja tunduk, ente sah gitu. Nah, gitu ya. Hadratul Mukarramin rahimakumullah. Nah, jadi kalau pengen hisabnya ringan, bahkan tanpa hisab, dan besar pahalanya tanpa terhingga, bi ghairi hisab, ajruhum, bagi mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Ari sabar teh kayak apa, Ustaz? Sabar itu sakata yuskitu uskut, diem ya. Terima we lah, ridho. Nah, itu kata orang-orang hikmah mah, diem orang sabar itu. Nerima ujian, ya Allah ridho, ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Terima semua perintah larangan Allah, jangan dipilih-pilih. Nah, itu orang yang sabar. Maka dalam kitab As-Sabru wa Thawabuha, Imam Al-Ghazali membagi sabar itu 3. Pahala sabar terendah dan sabar yang paling rendah itu menerima ujian. Diem, terima aja. Semua orang bakal diuji. Makanya saya kepada istri, waktu istri berharap apakah masih orang tuanya, adiknya masih ada yang hidup, karena belum ketemu jasadnya ketika tsunami. Gak ketemu, penasaran. Mau jadi orang sabar. Kalau sabar udah lupakan, terima saja. Kalau Allah masih takdirkan hidup, pasti bertemu berapa tahun pun gitu. Sampai sekarang kan udah gak ketemu. Bingung gimana jasadnya. Cari-cari gak ada. Ujung Aceh ke ujung Aceh itu. Ya. Sampai kita juga bingung mau ziarah kemana, bingungnya gitu. Ya udah, doa yang penting, Pak. Sabar, terima. Ya. Kemudian ada yang kena musibah lain, sabar. Nah, jadi sabar terendah itu adalah pahalanya 300.000 derajat. Bainas sama wal ardi. 1 derajat itu seperti langit dan bumi. Berapa jaraknya langit dan bumi? Belum ada yang bisa mengukur secara otentik, secara asli. Karena ada langit di atas langit lagi. Nah, gitu. Nah, jadi kemudian 300.000 derajat kata Imam Al-Ghazali dalam kitab As-Sabru wa Thawabuha. Itu paling rendah.
Level kedua naik lagi dikit, itu sabar dalam ketaatan. Ikut ngaji, sholat yang benar, berkumpul dengan orang baik, pokoknya berjuang menegakkan syariat dan khilafah yang Allah perintahkan, Allah contohkan, dan sebagainya, ketaatan. Nah itu sabar terus istiqomah. 600.000 derajat. 1 derajat langit dan bumi tembus ke intinya. Jadi langit bumi itu kan ada yang lapisan bawah, lapisan dalamnya. Nah, ini tembus ke atasnya, ke bawahnya lagi. Nah, yang tertinggi adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Termasuk maksiat itu meninggalkan sistem hukum selain hukum Allah Ta'ala. Ini kan rusak Indonesia gara-gara menerapkan hukum selain hukum Allah, menerapkan demokrasi, kapitalisme. Ya, bahkan sekarang sudah mulai diwacanakan lagi kebangkitan komunisme gaya baru dan sebagainya. Kemarin peristiwa ambruknya pesantren itu muncul tuh. KGB, komunis gaya baru, anti pesantren, anti ulama, anti agama Islam. Kelihatan tuh, bisa di mapping, bisa dipetakan. Oh, ini komunis gaya baru. Sekarang muncul di TikTok, di Facebook, ya, di Twitter. Bubarkan pesantren. Dulu ingat tahun 48 memberontakkan PKI di Madiun, ulama pesantren dibakar, dihabisi, dibantai. Ratusan itu. Ya. Nah, tahun 48, tahun 65 target berikutnya para jenderal. Pokoknya merambat. Nah, saya udah lihat benar kata analis itu, termasuk ya saya diskusi dengan seseorang yang ditugaskan untuk menjaga wilayah Jawa Barat dari kebangkitan PKI. Diskusi dengan beliau itu, cerita ada titik sini, mereka nanti kalkulasi. Nah, nanti ada momentumnya mereka keluar. Ya, mudah-mudahan dijaga Bu ya, Masya Allah. Kita semuanya. Kalau PKI bangkit lagi kayak apa negeri kita ini? Ya kacau, lagi ngaji digerebek sama mereka nanti. Mutakin nanti di X, adain. Gitu ya. Apa tenang santai, ada Ustadz Kurnia Solihin backing lah gitu ya. Doain jikir semua. Ya, gitu. Pokoknya mah negeri kita harus betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya itu harus dengan Islam. Kalau enggak ada lagi gimana mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa yang maafin kalau begitu? Allah. Ya berarti dengan Islam. Ini sudah tanda-tandanya. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat hidayah taufik menerapkan Islam. Insyaallah penyelamatan negeri sedang menuju. Mudah-mudahan Allah nanti selamatkan. Bu, Pak, hadirin sekalian, kami bertemu dengan para guru kami dari berbagai negara. Cerita Timur Tengah itu nggak bisa bangkit, terus ditekan, apalagi Palestina nggak akan bangkit. Karena yang memegang itu adalah peran Amerika, Zionis dan antek-anteknya. Turki juga sama nggak akan bangkit. Makanya terus rezimnya walaupun berganti sama. Ya, Pakistan hanya sama juga. Kalaupun mereka digulingkan seperti di Nepal kemarin, itu hanya berganti rezim setan, nggak akan bisa ke Islam. Padahal dunia sudah menganalisa cuma Islam sebagai ya the best alternatif gitu, alternatif terbaik bagi kondisi dunia ini. Kemarin ada lagi muncul analisa yang dulunya orang Pentagon dan sebagainya, para analis, bahwa negara ini termasuk Amerika, termasuk dunia dalam ambang kehancuran mendekat, bahkan sudah dekat sekali. Penyelamatannya nggak tahu, dan itu ada sistem alternatif Islam yang mereka dulu yang oleh juru bicara Obama menamakan the caravan, kehilafahan nanti akan tumbuh. Nah itu sudah momentumnya sekarang, insya Allah. Ramadan itu susahnya gitu. Justru dengan Islam itu kita akan mulia. Justru dengan khilafah sebagaimana dulu sejahtera, terjamin, terawat. Ya, insya Allah. Kalau yang nggak mau khilafah, nggak tahu mau apa, ya gila. Mau kayak sekarang susah. Nah, jadi hadirin sekalian, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar pasti itu adalah sikap jiwa. Salat itu adalah amalan. Salat itu maknanya dua. Yakni salat yang bermakna ibadah, salat seperti 5 waktu dan sunnah. Yang kedua salat yakni iqamatul hukmillah, menerapkan hukum Allah itu. Makanya as-shalatu imaduddin. Bukan imaduddin yang sekarang. Apa ngerasa itu?
Jam 6 kurang 15. Siap. Ini Al-Fakir mohon maaf beres ngaji mau langsung pamit. Karena sudah diwanti-wanti jangan telat, ada agenda lagi. Siap, bilang gitu. Beres ngaji tunggu 6:30 pokoknya. Waktu yang lalu ke suasana telat akhirnya kita akan itu. Minta maaf saya telat. Sudah nego kemarin. Mundurinlah jam 7 nggak bisa, 6:30 katanya. Upayakan 6:30 sudah sampai karena saya sohibul bed jadi pesantren. Ya, insyaallah. Jadi hapunten nanti beres ngaji, hapunten nanti langsung pamit. Nah, jadi wasta'inu bis sabri was shalah. Makanya kalau kita ada kesulitan sebagaimana Rasul kemudian ya mengamalkan perintah Allah Taala ini. Jadi ketika Rasul ada kesulitan, sahabatnya, keluarganya sholat. Ketika ada huru hara, Rasul membangunkan keluarganya sholat keliling. Rasul itu kan rumahnya bukan cuma satu. Kalau Ustaz Solihin ada 2, ya. Nah gitu, Sani dan lagi penghuninya 1 kayaknya gitu ya. Nah, gitu. Nah ini jadi sholat rumah istri 1 bangunin istri 2 bangunin itu sedang huru hara, sedang fitnah banyak sholat. Ada sahabat nanya, ya Rasul ini sholat. Nah, wasta'inu bis sabri was shalah. Mau saya kasih ijazah, harus kuat tapi kalau mau nanti ada hajat besar, tapi harus kuat, ikhlas karena Allah. Sholat minimal 82 rakaat 40 malam berturut-turut, nggak boleh putus. Aku ada di besar ya, bisa 82 rakaat sholat sunnah. Kalau 100 itu kebanyakan, 82 rakaat ijazahnya ini dari para ulama sufiyin. Ya, jangan putus sehari berarti ulangi lagi. Nah, gitu. Insya Allah nanti hari ke-40 Allah kasih pertolongan. Pilihannya ada 3. Ya, nanti apakah ada 3 warna atau yang berupa ini. Kalau Allah yang berikan ada 3 warna. Ada yang berupa putih, ada yang berupa hijau, ada yang berupa merah. Nah, gitu ya. Putih dia kalau memilih itu akan jadi wali Allah. Hijau dia akan memiliki dunia dan isi, jadi orang kaya raya. Tapi mungkin Allah belum tentu ridho. Yang merah dia akan menjadi orang berkuasa tapi berbuat Allah. Nah ini para Pak RI 1 itu tirakatnya itu Pak Soekarno, Pak Harto tirakatnya itu sholat itu berapa kali sampai jadi penguasa, mereka milih penguasa. Nah, gitu. Ini yang tirakatnya orang-orang penguasa hebat, ya. Tapi kalau kita sedangkan kalau milih yang putih berarti dunia nggak dapat, kuasa dapat, tapi jadi wali Allah Taala. Nanti Allah yang perintahkan. Monggo, ya 80 rakaat, 40 hari berturut-turut, jangan putus malam, ulangi lagi, nolkan lagi. Nah, itu luar biasa itu. Sholat bacaannya apa terserah, mau kulhu doang, monggo. Pokoknya sholat sunnah. Niat ya kan. Nah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innallaha ma'as. Kalau pengen senantiasa diiringi Allah bersama Allah, jadilah orang sabar. Innallaha ma'as. Makanya orang sabar bersama Allah. Nah, dalam hadis tadi as-sabru diyaun, sabar itu memunculkan cahaya. Kalau orang bercahaya itu orang yang sabar. Dia itu cahaya apa ya? Bukan lentera ya, dia itu cahaya yang tidak terlalu terang menyilaukan, indah dilihatnya, tapi menerangi sekitarnya, itu dia. Maka kalau orang yang bercahaya itu biasanya orang yang penuh kesabaran dan uji kesabaran bahkan levelnya tertinggi. Nah, gitu ya. Kalau level tertinggi kesabarannya dengan beragam kondisinya. Kalau pengen dia mendapat cahaya, jadilah orang sabar. Cukup diam saja, terima, dan nanti minta kepada Allah, jangan pada manusia. Maka ada yang minta ke saya nasihat, kalau kamu percaya sama Allah, jangan minta sama manusia, jangan menuntut manusia, sama Allah. Lakukan sabar. Sholat yang banyak. Dia tidak dikasih pilihan. Dia milih yang putih, ya sudah. Boleh saya alih-alih namanya Gus Baha itu. Saya dengan sebuah pemain, ya sudah silakan. Dapat yang putih ya sudah itu pilih, ambil. Gitu.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadratil mukarramin rahimakumullah. Ya, nah makanya Allah Ta'ala itu akan menguji wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala yang lain wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina. Ya. Nah, jadi Allah itu pasti akan menguji di antara kalian sampai Allah ingin mengetahui, sampai kamu mengetahui siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar. Jadi level ujian tertinggi pun itu cuma seleksi siapa yang bersabar, siapa yang nanti ya orang yang sungguh-sungguh. Makanya kan di TNI, di Polri, kesatuan-kesatuan itu beragam. Makin level tinggi, makin khusus, makin elit, ya unitnya makin levelnya juga berbeda, kesabarannya juga berbeda. Kesungguhannya juga berbeda, kopassus beda. Ya, nanti tim ini berbeda, ini berbeda. Kalau pengen dapat derajat tinggi, maka sabar dan sungguh-sungguh. Ya, wallahu a'lam. Monggo kalau ada waktu sebentar 2 menit, 3 menit, ada yang mau disampaikan? Monggo. Oh iya, Ustaz. Berarti sabar itu nggak ada batasnya, Ustaz. Ya namanya sabar kan berbatas. Kadang-kadang kita dengar Pak, sabar itu ada batasnya. Belum sabar berarti. Tingkatkan terus. Sabar itu seperti langit. Siapa yang tahu batasnya langit? Bukannya Nabi aja dikabarkan Sidratul Muntaha. Atasnya nggak ada yang tahu lagi. Sampai sampai Sayyidina Jibril juga nggak bisa nembus. Waktu bertemu, katanya dalam beberapa riwayat baginda Nabi bertemu Allah dan riwayat lain sampai pada Sidratul Muntaha saja. Ketika Sayyidina Jibril mengantarkan nggak bisa masuk ke pintu itu karena itu bukan daya saya. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Sholat tadi, sholat hajat apa mutlak yang dimaksud? Sholat sunnah aja, sunnah aja. Niatnya kan mau lillahi ta'ala. Wah ini sungguh-sungguh deh ini nanya. Ya, insyaallah. Ada lagi? Cukup ya. Kita doa sebentar. Mudah-mudahan dengan orang-orang mulia ya kita ada di kabul doanya insyaallah. Jadi kalau di kabul satu enaknya gitu jamaah itu amin, amin semua di kabul semua ya yang dapat. Al-Fatihah ya muslimin wa qadriyyin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa nas'aluka ya Allah rabbana qabul kulli hajatin wa barakatuh al-Fatihah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa shalli ala sayyidina fil akhirin wa fil awwalin wal akhirin ya rabbi Allahumma ij'alna min as-sabirin wal muttaqin wal muqarrabin wal mukhlisin wal taqin wal ghanimin wasyakirin wal mutawakkilin wa ahli jannatin na'im wa minal mu'minin Allahumma ij'alna wa azwajna wa dhurriyyatina wa قرباتنا وطالبين وطالباتنا وأحبابنا من أهل التقوى والاستقامة وأهل القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من العلماء والأولياء والمجتهدين والمجاهدين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala tidak dan salah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan lagi di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan wa jazakumullahu apa yang mau kita lakukan insyaallah bisa bermanfaat